Aksi pembubaran kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi. Bisa viral di media sosial, terjadi aksi pengerusakan terhadap rumah doa Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI di kawasan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu sore. Lain, kasus intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Ya, kali ini larangan beribadah harus dialami oleh Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK di Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka melaporkan kasus ini ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui posko pengaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Raffi Mufid Hawari dengan NIM 102022500172, berasal dari kelas SI 4904. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang makna toleransi dalam beragama. Teman-teman semua, kita hidup di negara yang sangat beragam, berbeda suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Di tengah keberagaman ini, Islam mengajarkan kita untuk hidup rukun, damai, dan saling menghormati. Sikap inilah yang disebut toleransi, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-tasamuh, yang artinya lapang dada atau saling menghargai. Namun perlu kita pahami bersama bahwa toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama. Toleransi adalah menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai keyakinannya, tanpa mengganggu dan merendahkan keyakinan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghormati keyakinan orang lain, namun tetap menjaga kemurnian akidah Islam. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik kita dalam hal toleransi. Ada suatu kisah ketika datang rombongan kaum Nasrani dari Najran untuk berdialog dengan beliau. Saat waktu ibadah mereka tiba, Rasulullah bahkan memperbolehkan mereka beribadah di dalam Masjid Nabawi. Masya Allah, betapa indahnya akhlak beliau yang penuh penghormatan terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Man adza zimmiyan fa'ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kedamaian, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan toleransi kepada sesama, seperti menghormati tetangga atau teman kita yang berbeda agama, tidak mengganggu mereka ketika melakukan kegiatan ibadah, dan juga menjaga ucapan agar tidak menyinggung keyakinan orang lain. Teman-teman semua, pada zaman sekarang ini seringkali kita melihat orang-orang saling mencaci maki, saling menghina kepada keyakinan yang berbeda dari mereka. Hal tersebut bukanlah hal yang patut untuk kita contoh. Kita sebagai warga negara Indonesia dan juga seorang muslim, kita wajib untuk saling menghormati kepada teman-teman kita yang memiliki keyakinan yang berbeda. Teman-teman semua, selama tidak menyangkut akidah, Islam sangat mendorong umatnya untuk hidup damai dan penuh kasih sayang. Maka dari itu, mari kita tanamkan dalam hati bahwa toleransi adalah bagian dari akhlak Islam yang luhur. Dengan sikap toleran, kita menjaga persaudaraan, menebar kedamaian, dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua menjadi pribadi yang menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, menebar kasih sayang dimanapun berada. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah perilaku. Saya Raffi Mufid Hawari dari kelas SI 4904 izin mengundurkan diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.